Sebenarnya aku mau mengucapkan sesuatu. Apa itu sayang? Enggak, aku cuma mau bilang apamu mambu. Waduh, gak kayak gitu dong harusnya. Coba kita cari yang lain. Kemungkinan yang lain. Sayang, kue kok koyo munyuk. Ya pancen dhek iki munyuk lho, piye toh? Nggak bisa nih kayaknya. Aku nggak bisa nih kalau ngarahin kayak gini caranya. Bingung. Gimana ya? Nggak bisa. Aku nggak bisa jadi sutradara. Aku butuh orang yang expert di bidang ini. Wow. Telepon dulu ah. Hell to the O. Hello. Halo. Betul ini dengan Mas Jehan Angga? Bener. Wah, Mas Jehan masih ingat sama saya? Siapa ya? Masa nggak ingat sih? Ini Putri Manjo, Mas. Mau minta tolong, boleh nggak, Mas? Putri Manjo, anaknya Pak Suprapto. Betul, betul. Ya, tahu banget sama bapak gua. Mas, boleh nggak minta tolong nih, Mas? Hari ini juga nih, Mas, ke rumah aku, bantuin aku gitu. Boleh nggak? Minta tolong apa dulu? Ini loh, nyutradarain boneka-boneka aku. Aku tuh mau belajar jadi sutradara. Bisa apa enggak? Boneka? Boleh ya, Mas ya? Ya udah kalau gitu aku tunggu ya, Mas ya. Di rumah aku ya, Mas. Sekarang. Sampai ketemu, Mas Jehan. Bye. Kembali lagi bersama Putri Manjo di Miss Call Kepo. Hola, halo. Penonton. Hai penonton. Saya punya pantun. Ke Amerika beli santan kelapa. Naik kereta ke Jalan Braga. Ini ada sutradara, bukan sembarang sutradara. Ini sutradara namanya Jehan Angga. Ayo Mas Jehan. Apa kabar nih Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Mas, pengen tahu dong kesibukan sekarang Mas Jehan lagi sibuk apa selain di dunia film mungkin? Selain di dunia film sibuk mengurus rumah tangga. Oh ya ampun, itu ada istrinya di sana. Istrinya juga ikut ya. Ngurus rumah tangga, ngurus istri juga ya Mas ya? Ngurus istri bener nggak Mas? Iya iyalah. Oh iya, tak kirain loh, tak kirain cuma rumah sama tangganya aja yang diurus. Terus project-project terdekat ini apa Mas? Kalau boleh tahu. Ini aku lagi nyelesain proses post production untuk series, judulnya 17 lamanya. Terus masih ada satu film lagi belum rilis, Ibu judulnya. Oh Ibu, oke. Terus habis itu mau ngerjain film remake dari film Korea, judulnya Scandal Maker. Apa tuh Mas? Scandal Maker judulnya. Scandal Maker. Oh oke. Sudah berarti ada 3 project nih ya yang lagi beruntun ini ya. Iya. Luar biasa. Terus nggak ada yang nggak tahu sama Jehan Angga, apalagi salah satunya dari film ini. Ada yang tahu nggak nih? Tahu? Pada tahu kan lucu banget loh. Udah nonton belum? Udah ya, oke udah. Mekah I'm Coming, sebuah film dari Jehan Angga. Ini keluarnya pas banget waktu pandemi ya Mas ya? Iya. Pokoknya awal-awal pandemi keluar dia. Pengen tahu dong Mas, kok bisa Mas Jehan Angga itu akhirnya fokus di dunia penyutradaraan film? Kenapa Mas memilih itu? Awalnya sih awalnya memang dari suka nonton film sih ya. Dari suka nonton film. Pastinya dari suka nonton film. Terus kemudian coba kuliah di film, tapi memang ternyata sulit untuk membuat film tuh. Nggak kayak nonton kan happy aja, takut aja, seneng aja, tapi terus kemudian ngelihat di belakang layar tuh wow, ngeri juga ya prosesnya. Dan itu proses yang cukup panjang ya untuk sampai akhirnya membuat film sendiri dengan disupport banyak orang gitu. Berawal dari film apa Mas waktu itu? Waktu itu bikin film pendek pertama itu judulnya Gara-gara Bendera. Gara-gara Bendera? Iya, itu waktu masih di kampus sih, tapi kita bikin komunitas. Yes. Karena belum disupport sama kampus untuk mengerjakan film di luar tugas, jadi kita bikin sendiri gitu. Oke, berarti bareng semua itu berawal dari kampus ya berarti ya? Iya. Saat itu apa tugas Mas waktu itu? Enggak, bukan. Oh bukan? Bukan, kita bikin komunitas Komunitas sendiri. Ya? Terus dulu sempat juga, ini ngomongin soal Mekah I'm Coming,
tanggal 5 Maret pas banget ini awal mula Covid keluar ya, melanda Indonesia kan waktu itu ya Mas ya. Dan Mas Jehan memutuskan untuk membuat satu karya juga yaitu berjudul Positif, film pendek Jehan Angga dan Hanung Bramantyo. Nih, ini mengangkat isu tentang corona waktu itu ya Mas ya, tentang Covid ya Mas ya. Ini ya. Nah ini kenapa Mas kok memilih isu itu gitu? Kan orang-orang udah pada tahu nih gitu. Apa yang menarik sebenarnya Mas dari corona ini pada akhirnya kok bisa jadi sebuah karya film? Soalnya kan polemiknya kan macam-macam ya. Itu kan itu virus baru yang semua orang itu masih blong gitu, nggak tahu ini virusnya beneran apa enggak, satu itu. Terus yang kedua, ketika dunia medis berupaya untuk mengeluarkan penawarnya, malah banyak kontra di sini gitu. Dan Indonesia kan gampang banget digoreng dengan isu-isu apalagi dicampur sama isu entah halal atau enggak, kayak gitu loh. Nah, saya sih pengen bikin hiburan yang kemudian menyadarkan banyak orang bahwa ini virusnya beneran ada, satu itu. Terus yang kedua, jika nanti muncul vaksin, ya jangan takut untuk mencoba, nggak usah mikir 2 kali atau 3 kali lah, langsung aja gitu. Wong sudah ada penawarnya lah istilahnya. Dan itu udah diupayakan oleh banyak orang gitu, dan ngapain dunia medis membohongi kita bersama-sama gitu loh. Dan ini dikemas secara komikal ya Mas ya, maksudnya komedi ya. Waduh, ini harus ditonton. Udah rilis ya ini Mas ya? Udah rilis itu di YouTube ya. Di YouTube bisa langsung dicek nih, Positif, film pendek by Jehan Angga dan Hanung Bramantyo, luar biasa. Terus ngomongin soal film-filmnya Mas Jehan, kalau dalam proses menyutradarai film nih Mas, ngedirect lah istilahnya. Ada nggak salah satu film yang menurut Mas Jehan sendiri, wah ini film paling susah nih buat aku gitu? Yang pernah saya bikin ya? Yes. Ibu itu lumayan susah. Ibu ya Mas? Iya. Apa maksudnya, itu film tingkat kesulitannya apa Mas di situ? Karena saya terbiasa sama komedi, terus kemudian ditantang untuk membuat film yang cukup dramatis tapi keluarga. Drama keluarga ini agak susah, susahnya itu karena kan semua orang pasti jelas kan dekat dengan keluarga. Ya, yang susah adalah menyesuaikan kondisi keluarga sehingga nanti universal bisa diterima oleh banyak orang. Nah, jadi itu yang susah. Nggak ada istilahnya, tidak ada perspektif lah itu kan keluarganya dia bukan keluarga kita gitu ya. Kayak gitu. Itu ibu ya waktu itu ya Mas ya. Ada nggak saat itu mungkin pengalaman atau mungkin memori yang menurut Mas Jehan nggak bisa terlupakan saat menyutradarai atau ngedirect teman-teman di film Ibu? Apa ya, yang sebenarnya yang paling menarik itu waktu menyutradarai Ibu adalah membuat tokoh-tokohnya itu menjadi dekat gitu loh. Karena dekat dengan dunianya masing-masing, dengan dunianya masing-masing. Karena kan sebenarnya film Ibu ini bercerita tentang ibu yang ditinggal sama anak-anaknya yang sibuk kerja gitu loh. Nah, sedangkan di kehidupan nyata mereka kan sangat dekat dengan ibunya begitu kan? Sangat dekat dengan ibunya. Nah, ini kan dibikin agak berjarak sedikit tapi mengenal ibu di tokoh ibu ini itu agak berjarak gitu loh. Jadi agak susah sih. Keluar dari kotak yang biasanya dihidupi gitu ya. Kayak misalnya saya dekat banget nih sama bapak gitu, terus dapat peran yang kamu harus jadi anak yang pembangkang sama orang tua, harus jadi anak yang nggak patuh sama orang tua gitu. Berarti kan kita harus keluar dari kotak itu ya Mas. Nah terus untuk treatment sendiri Mas Jehan, kalau misalnya nih kayak di komedi gitu kan, film komedi sama film drama lah ya, let's say kita bilang kalau Ibu tuh drama ya Mas ya? Drama ya? Drama keluarga. Apa perbedaan treatmentnya Mas antara komedi dan drama Mas? Mana yang lebih susah mungkin? Komedi itu jauh lebih gampang. Kalau sebagian orang dulu tuh waktu bikin film awal-awal itu banyak yang bilang, pembuat film itu banyak yang bilang kalau bikin film komedi itu susah, tapi kalau buat saya itu justru lebih gampang daripada bikin film drama. Oh gitu ya? Karena kan komedi itu kan ada kuncinya kan. Selagi kita kita tahu kapan nih orang harus ketawa, kita akan memunculkan itu gitu. Ada punchline di situ gitu. Tapi kan kalau drama enggak. Drama itu kan harus di treatment mulai dari awal, pelan, mengenal karakternya, mengenal situasinya, baru setelah itu ketika
kapan nih harus Ketawa menangis, itu kapan tadi. harus ketawa, kapan harus terharu kayak gitu susah bangunnya. Karena kan mempermainkan psikologinya penonton toh. Ya. Kalau komedi itu justru malah lebih spontan. Oke. Iya tuh. Jadi mungkin treatmentnya pernah nggak Mas kayak, wes waton ngomong gue, pernah nggak kayak gitu Mas? Pernah kayak gitu? Pernah. Oh. Jadi waktu di Mekah I'm Coming itu aku sempet kan sama Mas Toto Srasiti yang jadi bapaknya Eni itu. Nah dia itu kan punya kemampuan untuk melawak tuh sebenarnya, walaupun orangnya cukup serius sih kalau di lapangan. Nah ada satu dialog yang dia itu nggak pas gitu, menurut dia nggak pas, tapi terus kemudian Mas Jihan ini tak ganti kayak gini gimana? Oh monggo silahkan, sebebas gitu. Mungkin. Tapi begitu diedit, aduh kok panjang banget ya ini. Berarti kesusahannya masuk pas dimasak ya Mas ya? Pas masuk proses editing itu tadi ya? Iya. Oke, gini Mas, aku menggarisbawahi tadi ya, siapa tadi Mas? Mas Toto Srasiti. Mas Toto itu adalah seseorang yang cukup serius, tapi ternyata dia bisa melawak. Nah ini aku ngeliat Mas Jihan juga gitu soalnya, ini Mas Jihannya cukup serius, tapi uangnya gitu jebol senengnya gawe film komedi gitu. Apa sih Mas yang bikin Mas Jihan tuh pada akhirnya, wes aku tak seneng gue lah atau wes aku tak ini aja lah, tak fokus di film komedi gitu. Apa Mas sebenarnya Mas? Ya menghibur orang lain sih, kalau aku membuat orang tertawa itu menyenangkan. Kalau kita tanya istrinya, Mas Jihan ini sebenarnya lucu apa enggak? Win, jebol serius ya berarti ya orangnya ya. Wah serius banget loh. Ayo Mas Jihan ini lebih cocok jadi guru matematika ya Mas. Guru fisika. Guru fisika lo malah milih ya. Terus Mas, kalau dalam membuat sebuah film gitu Mas ya. Let's say Mas Jihan sudah pernah membuat film yang pertama adalah film Ibu, kemudian ada 2 film komedi kan Mas. Nah, ada nggak idealis Mas Jihan gitu? Misalnya idealisme Mas Jihan ketika bikin film komedi itu seperti ini harusnya. Kemudian film Ibu tuh seperti ini gitu, atau film drama tuh harus yang seperti ini gitu. Ada nggak Mas idealisme seperti itu? Sebenarnya tergantung sama isunya sih. Kan Mekah I'm Coming itu mungkin tidak jadi apa-apa kalau itu lucu doang. Tapi karena memang ada isu yang kemudian ngangkat, ada isu yang diangkat dan cukup penting, ngomongin soal pergi Mekah, pergi haji. Pergi haji sebagai suatu ritual yang cukup penting menurut masyarakat Indonesia ya. Gitu. Gengsi ya Mas ya? Gengsi dan lain sebagainya. Itu kan itu menurutku menurutku cukup penting untuk diangkat, untuk diomongin, untuk dibicarakan, untuk disatirkan kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ini Mas, Mas Jihan lebih suka ngangkat isu-isu sosial atau malah sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar diri Mas Jihan sendiri kalau untuk bikin film Mas? Kalau aku sih lebih ngelihat di lingkungan sekitar kita ya. Maksudnya itu kan berdampak pada kehidupan kita masing-masing tuh sebenarnya kayak gitu loh. Nah sehingga ketika berkaca terus kemudian nonton, oh di sekitar kita terjadi kayak gini, apakah nanti akan berdampak pada kehidupan kita? Jika iya, maka itu penting untuk diangkat. Nah ngomongin soal ini ya Mas ya, ngomongin soal idealisme tadi ya. Kalau misalnya Mas Jihan nih, misalnya di hire nih sama orang, terus kan pastinya itu work by request ya Mas ya. Ya. Nah itu ada nggak penyesuaian khusus dalam pengerjaan film itu gitu? Atau ada treatmentnya Mas Jihan sendiri? Pasti dan ada ya Mas ya. Pernah nggak bertentangan dengan wah gelem aku kok ngene gitu? Pernah nggak Mas? Sering sering banget ketemu sama situasi-situasi yang kayak gitu. Ketika ngobrol sama produser, ngobrol sama co-produser, oh ternyata mereka berdua punya cara pandang yang berbeda nih dengan aku nih gitu. Nah apa sih yang harus aku lakukan? Ya aku bikin sesuai apa yang aku mau dulu. Baru mereka ketika melihat aku bisa menjelaskan dengan baik, mereka menerima ya oke. Tapi kalau misalnya enggak, ya ayo kita coba lagi. Berarti di situ terjadi komunikasi dua arah juga ya, nggak memutuskan salah satu pihak ya Mas ya. Terus ini Mas, ketika dihadapkan dengan industri nih, Mas Jihan juga pernah bikin film pendek ya Mas ya? Iya. Ketika dihadapkan dengan industri gitu, akhirnya Mas Jihan ini nggak berusaha untuk ya udahlah, aku realistis, lah aku tak melu industri lah daripada sosok idealis gitu tapi nggak dapat duit gitu. Pernah nggak Mas ngerasa kayak gitu Mas?
Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Tapi karena aku dulu percaya bahwa kan banyak nih filmmaker yang ngomong, salah satunya kan Mas Garin. Mas Garin sempat ngomong kalau industri perfilman itu punya siklus 10 tahunan. Nah, yang aku percaya adalah ketika aku mempelajari film di tahun 1, maka 10 tahun kemudian aku akan mengambil aku akan naik kelas nih gitu. Yang aku percaya itu sih, sehingga secara proses ya akan berjalan seperti itu. Aku bikin film pendek dulu selama 10 tahun, terus habis itu baru nanti leveling up ya Mas ya, naik level ya pastinya ya. Nah, doa aja sih itu. Ini ada yang salah satu momen di mana Mas Jehan ini akhirnya naik kelas itu tadi. Kalau nggak salah Mas Jehan itu pernah menang Piala Maya, betul ya Mas ya? Iya. Widih, tepuk tangan dong, woi. Sentil nih. Kalau boleh tahu kategori apa Mas? Penulisan naskah adaptasi sama sutradara terpilih. Wih, 2 berarti ya? Iya, untuk film itu Mekah Coming. Yang mana Mas? Mekah Coming. Mekah Coming. Oh ini waktu itu penulisan naskah adaptasi. Iya. Oh, oke, baik. Langsung 2 loh sekaligus loh, luar biasa. Pialanya masih ada Mas di rumah? Pialanya masih Maya. Masih Maya. Masih tak kasat mata. Nah, kemudian kalau untuk kita tarik ke belakang dulu ya Mas ya, dari perjalanan Mas Jehan memulai karir di penyutradaraan, pastinya lewat film pendek dong ya. Nah, kalau untuk film pendek sendiri Mas punya nggak penilaian tentang perjalanan film pendek sekarang gitu? Nah, kalau menurut Mas Jehan gimana? Nah, kalau dulu itu banyak yang mengira bahwa ketika membuat film pendek itu sebagai batu loncatan untuk kita terjun ke industri film yang beneran gitu loh. Karena kan bikin film pendek yang namanya komunitas kan nggak ada modal. Betul. Artinya ketika dijual pun nggak ada baliknya juga, sama aja gitu loh. Orang untungnya itu. Tapi sekarang enggak. Aku melihat mulai dari 5 tahun yang lalu, film pendek itu punya komoditinya sendiri. Oke. Ada istilahnya ada pecintanya sendiri. Ada pecintanya sendiri, ada ruangnya sendiri untuk untuk berkarya terus. Filmmakernya ada ruang sendiri untuk berkarya terus. Salah satunya kan kayak misalnya Vidsi. Vidsi mengeluarkan platform digital yang isinya film pendek semua dan bisa diakses oleh semua orang gitu. Nah, itu kan sebagai salah satu wadah juga untuk betul. Berarti sekarang udah maju banget ya Mas ya, apalagi bab dodolan lah istilahnya. Bahkan kayak Hanung Bramantyo mau kok diajak bikin film pendek bareng sama saya di Positif. Lah itu iya juga sih, benar juga ya ini. Iya, makanya. Hanung Bramantyo. Nah, misalnya, saya nggak ngadi-ngadi nih ya. Ini kalau nggak salah, ini komika Jogja ya ini ya? Iya. Yusril ya? Yusril. Lucu banget, ya ampun. Aku pengen nonton lah Positif ya, filmnya Mas Jehan. Mas, tapi sebelum kita lanjut, ini suguhannya diminum dulu nggak apa-apa kok Mas? Oke. Ya ini diminum dulu, ini saya kasih tahu caranya minum ya Mas. Ini caranya harus dengan sendok Mas. Ini minuman bukan sembarang minuman. Ini minuman ada kacang merahnya. Jatuh lagi ya Allah. Nih, ini dibuka dulu aja Mas. Boleh nih. Nah, biar seger gitu kitanya. Diaduk-aduk Mas. Mas Jehan, ada kacang merahnya nih Mas. Insya Allah kalau masih ada ya. Nah. Kacang merah. Nggak ada Mas, habis ternyata kacang merahnya. Dari Bin Signature Bin. Konti. Apa sih? Ya ampun. Kenapa ya kehidupan aku selalu kalau ada tamu itu selalu terganggu. Entah itu dari tetangga, entah itu dari... Kenapa sayang? Onti jangan marah-marah karena aku mau marah dulu, oke? Coba duduk ya Om. Om ya, Mas loh ini. Oh Mas. Kenapa sih sayang? Kamu tuh kenapa kok? Ini kok ribet banget sih bawa apa nih? Bawa ayam, bawa kursi. Iya, soalnya aku lagi ngerjain project. Aku lagi jadi sutradara di project peternakan. Talentnya nih ya, Mas, talentnya nih 10.000 ekor ayam di peternakan desa sebelah. Sebentar, 10.000 ekor ayam. 10.000 ekor ayam. Kamu nanti langsung dapet piala. Iya, piala langsung. Sutradara terbaik kamu kalau bisa. Iya, ya, makanya. Ya. Stres banget aku, Onti. Karena aku nggak bisa ngaturnya.
10.000 aku lagi ngatur yang 5.000 ini, yang 3.000 udah kena flu burung, yang 2.000 udah mati karena aku marah-marahin terus. Oh stres ya berarti? Iya, makanya aku nggak ngerti ini gimana cara ngarahinnya, karena banyak banget Onti. Nah, ini sekarang ada teman Onti. Oh my God. Kenalin Mas Jehan, ini keponakan aku, Mas Jehan. Halo Om, Ini Fiona keponakan dari, ini kalau nggak salah waktu itu nenek moyang aku yang Mojokertensis waktu itu. Homo sapiens Mojokertensis ya. Iya, Jadi bener. namanya Fiona. Ini namanya Mas Jehan. Mas Jehan ini adalah sutradara Fiona. Sutradaranya tahu nggak Mekah I'm Coming, film komedi yang lucu banget itu. Oh iya Nah, tahu ini di Mas Jehan Onti. orangnya. Oh Kamu my kalau mau nanya-nanya God. tentang penyutradaraan ya kan? Iya. Tentang penyutradaraan, terus kamu mau nanya-nanya tentang gimana cara jadi suami yang baik. Oh, langsung boleh sekalian ya? Iya. Personal ini ya, Iya, training. boleh. Boleh. Coba. Oke. Tanya dulu dong, apa? Mau nanya apa sama Mas Jehan? Itu gimana sih Om caranya kayak kan beda-beda kan karakter sutradara tuh mau gimana ngedirectnya. Nah waktu aku marah-marah udah keburu pada mati ayamnya. Itu gimana kalau Om Jayan sendiri selama ini kalau nyutradarain gimana? Apakah yang slow, apakah yang galak atau gimana tuh Om? Loh, kamu harus tahu karakter yang kamu sutradarai. Nah, karakternya tuh karakter apa sih Mas? Karakter secara personal atau karakter dalam tokoh film itu? Satu personalnya dikenali dulu, yang kedua baru nanti mau diarahkan mau jadi apa. Berarti bukan kitanya ya Om ya? Kita ngikutin sama talent dan lain-lainnya Ya Om ya? misalnya nyutradarain ayam, Iya. ya kamu harus kenalan dulu sama ayamnya satu persatu. 10.000 kenalan. Iya, namanya siapa? Susah juga ya Om Ini ya? agak gaib juga ya sebenarnya nih ya. Nggak tahu kuliahnya, sekolahnya di mana loh kamu ini sebenarnya. Ada di sebelah. Oh, nanti. tak pindahin. Ada. Kayaknya ada SMA yang Di lebih mana? cocok ini. Ada SLB, di Pakem, SLB. tahu nggak? SLB. Gracia. Bukan. Di Gracia ini kayak cocok Iya. ini ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? 10.000 ayam. Tadi Iya. kalau kata Mas Jihan harus dikenalin dulu karakternya secara Karakternya. personal maupun secara keaktoran gitu. Berarti secara kalau Om tokoh. selama ini tergantung banget ya, kalau misalkan harus tegas ya tegas, kalau harus santai ya santai gitu ya Om. Ya, Pokoknya ngikutin aja gimana tergantung merekanya. orangnya dan karakternya. Kadang-kadang gini, dia apa namanya satu tokoh nih, dia harus melucu. Tapi kita pembawaannya galak ke dia. Nggak Lah, jadi dia ntar. nggak jadi gimana? Iya, Kan nanti malah jadi retake terus. Enggak, mohon maaf, ini Tante mau nanya, sebenarnya kamu ini nyutradarain ayam itu apa nggak ada makhluk hidup lainnya yang mau disutradarain gitu? Cacing gitu. Angel, Mas. Mohon maaf, cacing nggak bisa ngomong ya Om ya. Iya. Oke, berarti ini mau film apa nih habis gini nih? Mau bikin film apa nih? Beranak dalam apa? Berang dalam kubur gitu ya, Jangan, Onti ya. serem dong. Iya. Sementara sih proyekku masih itu kan, karena ya lumayan susah juga kan, kolosal ini konsepnya, makanya 10.000 ayam. Gitu, Sama Onti. telur-telurnya juga. Iya, sama telur-telurnya sekalian. Kolosal. Makanya kan susah banget Onti, apa nggak stres aku sampai darah tinggi kemarin Onti. Iya. Onti tahu. Onti itu tahu masalahnya. kan, udah hafal kan sama keponakan Onti. Iya. Terus enggak sayang, terus kamu 10.000 ayam itu apa kamu udah tahu semua karakternya? Oh enggak lah, makanya tadi udah mau aku ajak kenalan aja udah mati duluan gitu kan Onti ya. Susah, ini mungkin rugi nih proyek aku Terus kali ini ini. kamu mau ganti apa dong habis gini kalau bukan ayam? Waduh, belum kepikiran ya Onti. Cara ngedirect aja belum tahu, apalagi proyek selanjutnya. Ya udah gitu. sih kamu ngedirect manusia aja kan lebih Iya. baik ya. Iya, Lagian iya. ada Mas Jehan ini. Oke. Kalau misalnya mau butuh-butuh apa, telepon sama Iya, Om boleh. Jehan gitu. Boleh. Om ikutan dong ini apa namanya? Mana tahu nyutradarain. diajakin kan, Iya, besok-besok jadi kan. asisten. Iya. Gitu. Terus mau apa lagi nih? Mau nanya apa lagi nih? Udah deh Onti. Udah aku itu aja. Nih Iya. mau nggak mau nanya apa? Kamu waktu di ini Putri Manjo. ya apa sih? Boleh loh tepuk tangan nih orang yang nggak penting. Gak suka sama Om ini Onti. Kenapa ini bukan Om? Oh bukan Om. Siapa ya? Bukan Mbas. Oh, kenapa Mbas? Mbak dan Mas. Wow. Halo Putri Manjo, ini ada siapa? Itu tolong diturunin dulu Oh, anak oke. ininya. Celengan itu. Oh, Talent saya ini Mas. Gimana celeng itu? Celengan. Oh. Ya, celengan maksudnya. Duduk, Halo. duduk. Iya. Mau ngapain di sini? Nggak apa-apa, mampir aja. Astagfirullahaladzim. Soalnya mau sombong, kemarin gua habis dari Nigeria. Ngapain ke Nigeria? Ini kita ngecekin apa bahan-bahan, kita mau ada syuting juga di sana. Keren. Lu jadi apa di sana? Biasa PU. Enggak, kirain sutradara jauh-jauh ke Nigeria. Ini deket-deketan kayak gini, jangan kayak gini deket-deketan. sini, Ini sini, kesel aja. sini. Social distancing kita, Bas. Elah. Kamu jangan dekat-dekat sama Bintil. Kamu di sini. Kenapa bintil? Halo Mas. Halo. Iya, Hengki. Agak pendek juga ya Hengki, Onti ya. tetangganya Manjo. Ya, ini tetangga yang memang sedikit tidak tahu diri sih. Kenapa tidak tahu diri, orang kita kamar sebelahan juga kayak gini. Mohon maaf, ini rumah
rumah saya, kenapa di situ ada foto Anda? Iya, ini foto kebetulan diambil waktu itu ke Austria kan. Oh iya. Jadi kan lu juga punya tetangga cuman gue doang. Iya, daripada Rumahnya besar Mas, rumahnya besar tapi tidurnya di comberan. Iya. Mas Jihan ini gue kayaknya tahu deh Mas Jihan ini. Siapa? Nggak usah so tau loh. Gue tahu. Siapa? Mas Jihan ini sutradara film Coming kan? Masa? Iya, coba bener nggak Mas Jihan? Benar. Tuh. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat Mas Jihan. Elah. Kate-kate. Emang Iya. udah nonton? Udah dong. Wis. Paling keren di dunia. Yoi. Positif udah nonton belum? Positif, udah. Udah nonton. Short movie kan? Iya. Bisa ditonton di YouTube. kan? Yoi. Tentang ini koronce kan? Iya. Itu versi bencongnya. Iya. Versi lakinya? Korondas. Wah. Vaksinnya belum ada yang koronce ya? Belum ada. Belum ada Mas. Ini vaksinnya. Orang disuntik dia ditelan. Seru Mas. Dengar-dengar nama vaksinnya nih kan Sinopal. Ini gue udah kenal nih sama ponakan lu. Ya udahlah. Kemarin gue lihat ini ceritanya apa ini? Dia lagi ada tugas sekolah, katanya nyutradarain 10.000 ekor ayam. Ekor ayam. Yes. Disutradarain. Ekornya doang. Ekornya doang. Berutu doang itu Onti. Tadi dulu gue tanya sama lu, emang lu tahu kalau jadi sutradara tuh bawahannya apa aja? Tanyain dulu dong sama omnya. Gimana sih? Nggak ngerti masalahnya. Ya tuh Mas Jihan ditanyain sama Mbak Fiona. Iya, Itu emang ada apa aja di bawahnya Om kalau nyutradarain tuh siapa aja yang Om atur selama ini? Selama ini udah kayak kehidupan. Tahu ribet. Jadi siapa aja Mas sebenarnya kalau di bawahnya sutradara tuh ada apa aja? Nah, secara struktur gini sebenarnya. Sutradara itu kan memimpin, sutradara itu memimpin bagaimana selain adegan pastinya kan juga karena film picture-nya kan juga harus digarap dengan baik toh. Nah, picture itu di dalamnya ada mise-en-scène yang itu pastinya ada DOP, Director of Photography atau Cinematographer, terus habis itu ada penata artistik, ada production design, dan ada pemain-pemainnya pula. Nah, sutradara pun tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatur semuanya. Pastinya punya asisten-asisten untuk membantu mengatur, termasuk scheduling. Termasuk untuk schedule tuh juga? Iya. Scheduling tuh gini berarti ya? Apa tuh? Scheduling. Scheduling. Oh iya. Saya banting Terus lama-lama. selain scheduling penjadwalan Jo. Iya. Paling ini biasa. Udah gila. Terus Mas apa lagi Mas? Nah, terus habis itu asisten-asisten ini ya, asisten-asistennya ada asisten satu yang biasa, ya, Mas, asisten sutradara satu untuk jadwal biasanya, terus habis itu ada asisten pengadeganan yang biasanya membantu mengatur blocking, terus ada satu lagi running. Running. Ngurusin Lari untuk tuh running. kerjanya. Lari-lari doang. Oh lari doang. Hobi jogging berarti ya. Dia ngurusin kayak misalnya kapan nih pemain harus di make up, kapan nih pemain harus datang ke set kayak gitu. Mas, ini kalau ngomongin soal soal pembagian tugas ya, pernah nggak ada miskomunikasi Mas? Kalau miskomunikasi itu wajar sih sebenarnya. Tapi pernah ya? Sering miskomunikasi itu sering. Tapi pastinya kalau misalnya dibawa menyenangkan juga pasti akan menyenangkan santai juga. Aja, enjoy ya Mas ya. Kalau Mas Jihan sendiri waktu itu di MKM kami sebagai sutradaranya waktu itu ya Mas ya. Ini untuk apa ya? Pengki. Bukan. Bukan pengki. Gue pengki loh. Pengaturan, setting, ngeset aktornya sendiri nih Mas waktu itu di MKM kami langsung dari tangan Mas Jihan atau memang disampaikan dulu ke Astrada baru disampaikan ke aktor? Ada dua ini, maksudnya ada dua cara. Kalau misalnya memang secara set itu jauh, kan sutradara paling enggak kan harus melihat framingnya dulu toh. Betul. Nah kalau misalnya nata framingnya ternyata jauh, misal adegan mobil nih, nggak mungkin nih aku masuk ke dalam mobil itu juga kan. Nah nanti aku minta bantuan Astrada untuk dibantu dong diarahin mobilnya dari sana ke sini misalnya kayak gitu. Oke. Oh, gua kira sutradara bisa kalau adegan mobil di dalam mobil terus kayak cut gitu di dalam mobil ikut bonceng gitu. Jo, nggak bisa itu. Ikut bonceng kata becak. Iya. Nah, terus ini Mas, ngomongin soal MKM Coming, ini kan menarik banget ya karena isu yang diangkatnya adalah isu
haji palsu waktu itu ya. Isu haji palsu. Itu sebenarnya realitas dalam lingkungan sosial atau memang Mas Jihan saat itu kayaknya bikin ini aja deh gitu. Ada Based beneran on apa reality enggak sih? atau gimana Mas? Sebenarnya ada banyak kok cerita-cerita gitu yang di lingkungan sekitar kita. Cuman nggak di ini kali ya, nggak di up kali ya. Oke. Nggak di up. Memang ada sih beberapa yang kemudian berpura-pura menjadi haji biar lingkungan sekitarnya itu menghormati lah. Dan Kasarnya mendapatkan gitu. privilege biasanya ya Mas ya. Yes. Ada privilege dan prestis. Kalau dapat nasi kotak 4 gitu langsung. Padahal keluarganya cuma 2. Mohon maaf nih. Kayak gitu. Ini katanya kemarin kamu kan ini mau ngedirect ayam-ayaman ya kan? 10.000 ayam. jangan lupa, ya. 10.000 ayam. Terus gimana kamu waktu nggak bisa tuh kamu nangis nggak? Atau kamu Sempet sih depresi Onti gitu? nangis depresi tapi nggak ada yang peduli juga, jadi kan makin stres akunya. Nih. Makanya aku lari ke Onti kan. Oke, tenang. Iya. Kita tanya dong sama Mas Jihan. Mas, katanya pernah nangis Mas di lokasi syuting. Itu gara-gara apa Mas? Gara-gara ini sih terharu sama adegannya. Berarti bukan gara-gara susah ngedirect ya Mas ya? Bukan kayak Fiona. Iya beda berarti. Melan kelinci banget ya. Melankolis. Oh, melankolis. Sorry. Iya. Oke, jadi berarti karena terharu sama filmnya. Film apa waktu itu Mas? Yang pas film Ibu itu. Film Ibu ya? Iya. Nangis banget ya berarti ya? Gitu ya waktu itu ya? Karena ini sih karena yang main kan Bu Christine Hakim tuh. Oke, ya. Jadi, gitu. Oh, Dapet banget Dapat gitu. banget ya berarti ya. Vibes-nya dapet vibes-nya. Getarannya dari Bu Christine Hakim. Wah, keren banget. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih Onti, Ya ini udah, udah mau syuting lagi sama ayam-ayam aku kan. Oh. Kasihan banget sih. Lanjut ayamnya. langsung. Si Bu Bika ya Fiona. Iya, si Bika, 7 manusia tersibuk. Ya ampun, luar biasa. Masuk keajaiban dunia kamu habis ini ya. Ya udah tuh ayamnya diambil dulu tuh, iya, dikasih lupa. makan sekalian biar hidup. Sorry, ini bukan ayam. Apa dong? Kelelawar. Beda dong, ya Allah, nangkring dia. Makasih ya Om. Oke. Makasih ya Onti. Iya, Makasih hati-hati ya. Hati-hati ya Fiona. Iya. Jangan ngejeglok lagi di situ. Oh, oke, Ngejeglok oke, dia Aunty. di situ. Ya. Jo, ponakan lu. Ponakan gue. Cakep juga ya. Udah, lu kan ini doyannya sama ayam bukan sama Mas, nanya lagi dong. Pengen tahu banyak nih tentang Mas Jihan nih karena sebagai sutradara tuh pastinya ada satu atau mungkin ada panutan ya, mungkin atau role model mungkin selama ini yang membuat Mas Jihan akhirnya terinspirasi untuk berkarya. Wah, aku harus kayak ini nih bikinnya. Paling enggak tuh sama lah kayak gini. Ada nggak Mas role modelnya? Kalau role model sih sebenarnya belum pernah ya, aku belum pernah role model siapa gitu belum pernah. Cuman kalau ngefans banyak. Oke. Ngefans banyak. Ada Edgar Wright. Oke. Terus habis itu Wes Anderson, Park Chan-wook, Oke. Stephen Chow. Stephen Chow. Stephen Chow. Oh, iya. Gitu. Stephen Chow menarik loh. Terus habis itu ada Christopher Nolan. Nolan punya. Terus Terus Rajkumar Hirani. Rajkumar. India. Nggak tahu kan Sutradara ya udah India besok itu. nyari di Google. Gue nontonnya soalnya film-film Thailand kan. Oh iya ya udah pas. Nala mai gitu-gitu. Mana naik mana nai mai gitu-gitu. Kayak kurang setengah rokaat loh ya. Iya, setengah rakaat. Mohon maaf. Aduh. Cikit. Jo, gue capek banget sama rumah lu. Ngerti gue juga. Ntar rumah lu berasa Alfamart tau gak lu? Semua orang bisa masuk. Ya gila, ini lagi bawa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas di mana-mana ngikat sepatu Mas di leher Mas bukan di sini Mas. Ngikat sepatu di situ. Iya. Mau ngapain nih? Waduh. Waduh. Oh, gila. Oh, iya. Buset. Bawa kalender lu? Bukan nih, kayaknya poster BTS nih. Iya, waduh. Woi, lewatnya ke sono sini dong. Sini lewatnya. Nah, kan ribet dia emang urusannya. Nih pakai sepatu bola lu, pemain bola kurang gaji apa gimana? Napas aja ribet, jalan loh. Iya. Ya Allah. Ini kemarin saya nemu waktu itu kan jalan-jalan ke Taman Sari. Ya toh, lah saya buah. duduk. Hah? Taman Sari buah kan? Taman Sari, bukan. Apa? Taman Sari ini, Taman Sari apa namanya? Situs Oh, situ. Purbakala, situs Iya. sejarah. Duduk saya tuh Mas di apa namanya pinggiran kolam itu loh, Mas Jihan. Saya duduk, terus kan banyak lumut tuh. Saya berdiri kan, aduh banyak lumut. Terus ada bilang, Mama. Saya bingung. Saya bingung, saya bersihin ya? Iya. Muncul dia. Iya, muncul dia ternyata, Mas, ya. Ternyata, gede dia. Jadi dia remahan lumut dia sebenarnya ya.
Oke, kita akan main games. Kita masuk segmen kita masuk segmen di Games Gemes bareng Manjo. Nek, mending gua aja yang bawain sini biar gampang. Ya udah, nih. Jauh banget. Nah, yuk. Jadi ada gambar ini Gotak Gatuk nyambung. Gotak-gatuk nyambung ya. Ada belangko, misalnya nih Mas ya, misalnya nih ada film komedi, film horor misalnya. Ini contohnya Mas ya. Ada film horor gitu. Telepon sumur rambut panjang gitu ya. Kuntilanak 2. Bukan. Oh, bukan. Dering Oh, gitu. dering. Televisi gitu ya. Iya, televisi sama gitu. rambut panjang itu dering. Nah, kalau ini belangkon, ini itu. Nah, nanti Mas Jehan silakan tebak 3 elemen ini menjadi satu judul film. Film apakah itu? Oke, sudah siap ya Mas ya? Kalau tidak siap bisa Akeh angkat sing salah tangan. kita iki. Nek akeh sing salah mulih lah. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, ini tidak dipotong pajak Mas. Iya, nanti. Tetap dapat fee. Gila Manjo. Ayo. Oke, film apakah ini? Tek tok. Nah, coba itu apa? Ketumplang. Ada belangkon, ada cewek rambut putih sama globe. Bola dunia. Iki mau apa iki mau yo? Tadi di briefing nggak, Mas? Berasa di briefing ya? Tadi di briefing nggak, Mas? Terlali. Oh iya. Bumi manusia. Bumi manusia. Bumi manusia, kita coba ya lihat ya. Kita jawabannya cek-ica benar ya. atau tidak? Jawabannya adalah benar, bumi manusia. Nek bener dikeplok itu. Oke, sekarang next. Luar biawak. Biasa. Oh iya, luar biasa. Yuk. Lanjut, sorry. Gue lupa. Ada tukang kirim paket, masker, sama di bawah itu orang tarik tambang, Mas. Bukan dong. Zumba. Enggak, lagi racing nih. Apa tuh, Mas? Jawabannya, Mas. Keren ya actingnya Yoi. pura-pura ini. Ternyata sutradara Gue suka juga sih. bisa acting Gue ya, suka guys. banget. Keren banget, guys. Naik Aku tuh banget. jadi ingat filmku yang dulu judulnya Nang Kene Aku Ngenteni Kowe. Oh, neng kene aku ngenteni kowe. Ngenteni kowe. Aku yang ngenteni kok, Mas. Judulnya Aku Ngenteni Lempar Kowe. lo. Oh, iya. Diempuk juga lo. Apa nih, Mas, kira-kira, Mas? Ini positif. Oh, positif. Kok bisa positif, Mas? Ya Allah, Mas, Kemarin tanggung aku jawab. Maksudnya film. Oh, film. Judulnya, Sorry. bukan positif itunya. Kok bisa, Mas, positif, Mas? Kan ada itu loh, ada apa namanya? Masker, terus habis itu yang pengantar paket tuh. Oh, oke. Ya. Iya, Oke, masuk. Sekarang kita coba Kita lihat cek-ica aja ya. Benarkah ini positif? Positif! Next. Bari salah kabeh. Oh, boleh. Soalnya yang di briefing cuma 2. Ya, lanjija. Rokok lobang penjara. Rokok lobang. Beda ya? Bukan yang itu ya? Ini film apa ya? Horor, Apa, Mas? Yuk. Enggak. komedi, Bukan. drama, Iya. Ada rokok, ada lobang. Coba dinginin. G30 SPKI. Udah. Ntar lo. Kelunya ya. Punya. Oke. It's American movie. Oh, film Amerika. Terus ada black dan ada white man. Itu jadi aktor utamanya. Oh, Shawshank Redemption. Gila sih. Cek-ica aja dulu kali ya. Gila sih. Iya. Gila sih. Emang kalau mata sutradara tuh nggak bisa dipitu, Sorry? ditipu. Dipitu dituju kali. Yuk. Lanjut. Ada kursi taman, sepatunya siapa tuh? Sepatunya Mas Edi Wibowo. Waduh. Iya ya. Ada suara Fiona barusan. Ada sepatu Mas sama kaki palsu. Keluhnya dong. Diingat-ingat. Kelunya. Drama, Mm-mm. bukan? Oh, drama. Drama. Keluhnya Kelunya duduk, bis lewat, orang datang dengerin. duduk bis lewat orang datang dengerin. Ya. Winda ketawa Win. Aku lali judulnya. IQ 70. Oh, gue tahu nih. Gampang. Forrest Gump. Coba Boleh cek kita aja ya. lihat? Yeay! Itu salah satu aktor favorit aku. Ini gue nangis mulu nih nonton ini. Keren sih. Belum mulai udah nangis gue. Enggak, Mak.
mohon maaf. Iya. Ini pertanyaan kan belum ada ininya, Iya, narasinya gimana sih? Ya udah kita lanjut lagi ya. Iya, yuk. Ada sepeda anak kecil, pintu sama pisau dapur ya? Bukan dong. Pisau dapur. Ini gunting. Ada kapak, Mas. Minyak. Kapak minyak. Apaan tuh? Saw. Oh, saw. Saw So apa ya. jigsaw? Langsung so nih ya. Saw ya. Heeh. Oke. Coba. Kita cek Ica. Shiny. Oh, salah. The Shiny. Ternyata gagal Anda. Gagal, nggak apa-apa. Nggak pernah tahu. Maaf ya. Lanjija. Salah satu nggak apa-apa. Lanjija. Set. Oh, gampang ini Mas. Ada badut. Mm-mm. Ada ini apa sih? Mohon maaf, balon. Iya, balon. Balon sama baju damkar. Nih, sorry, editornya kan ada yang PNG ya. Kenapa ngambilnya yang kotak-kotak catur gini? Ada PNG. Sugang. PNG beneran, ada PNG itu di Google. Harus tahu. Astagfirullahaladzim. Ini film yang kayaknya dibikin 2 kali itu ya. Oh, yang zaman dulu sama zaman Yoi. sekarang. Betul. Betul titel. Horor thriller. Yoi. Yang terakhir Alien itu ya. Bacanya apa sih? It apa IT? Lebih ke IT kayaknya Mas. Enggak, kalau IT takutnya tuh jurusan. Jadinya jurusan jadinya. Kita It cek. kayaknya it ya. Kita cek aja ya. Oke. Hup. Wow. It. Lanjija ya Mas. Ini agak serem juga. Sah. Ada Uh, ada pemain debus tuh di atas ya. bukan dong. Itu apa itu? SWAT. Dokter. Oh, dok. Ada debus. Debus aja terus Apa lo. sih namanya? SWAT. Gedung kosong, lorong sama orang main pencak silat. Oh, The Raid. Hah? The Raid. The Raid. Biasa, Hmm. The Raid. The Raid. Coba kita lihat ya. Kita cobain ya. Wey! Ini yang belum ada Mas Yayan ya ini ya? Ada dong, ini udah udah ada Mas Yayan. ada ya? Ini malah Mas Yayan bilang, gue nggak suka yang beginian. Gue ini yang lebih greget, dia bilang kayak gitu. Gue gak bisa silat, yang bisa rapi katanya. Gue bukan silat, tapi iya. Sensor ya. Sorry. Ini apa? Tit, gitu ya, tit gitu ya. Iya. Kalau nggak diganti sensor yang biarlah. Gitu. Iya. Kok biarlah? Biasalah. Iya benar. Dah, terus Iya, benar. lanjut. Oke, Oke, The Raid lanjut ya, ya. bener ya. Itu ada Oke. becak, ada baju, sama ada handphone Mas. Allahu Akbar, lepas manjo. Kita cabut dulu aja ya, berat banget nih. Ketebelan, yoi. Becak, baju SD, Sama Handphone. handphone ROG Mas. apa ya? Cluenya gambar keluarga di belakang mobil. Gambar keluarga di belakang mobil. Gambar keluarga coba, keluarga Cemara. Keluarga cemana nih? Musuh. Keluarga Cemani, hitam Kan semua ada berarti becaknya. ya. Apa dong? Oh, clue lagi. Short movie. Film pendek. Waduh. Oh, anak lanang. Oh iya. Anak lanang. Iya, oke Coba kita coba kita dulu. lihat ya. 3, 2, Cecika. 1. Oh. Gua nonton ini ketawa mulu, bukan seksual, ketawa nonton ini ya Allah. Tahu suka gue paling suka sama tukang becanya sebenarnya. Bukan. Saya malah suka gambar yang di bajunya tuh, gambar partainya. Lanjut aja ya. Iya, mohon maaf. Udah, waduh. Ya ada harimau Mas, terus ada itu apa sih? Sorban. Iya, hampir lah. Manekin sama boat, sama kapal. Gampang. Hah, Bambang? Kok Bambang? Ini apa? Itu kayak manekin pakai sorban gitu nggak sih? Ini kayak pengikat. Ya ada tutupannya kepala lah, buat kepala. Ada harimau. Oh. Cluenya Life of Pi. kita cobain ya. Coba yang dikasih makan ini ya di tengah laut itu ya. Kasih makan tengah laut. Tas. Referensi filmnya lo ya, Jo. Ya Allah Win, keren Gila. banget emang Win suami lo Win. Memang. Lagi. Tas. Wah kalau ini mah gampang, Sailor Moon ini. Oh, bukan dong. Naruto. Kucing, bunga mawar, tuxedo, sama dasi kupu-kupu. Benar, Sailor Moon. Bukan. Tuxedo bertopeng, cut gitu. Cluenya. Ini pakaian ini utamanya. Apa namanya pemeran utamanya? Oh, main karakter. Apa dong? Coba. Itu ada kucing ngapain sih? Kucingnya apa ya? Baby Romeo. Clue lagi kayak it's not over. Oh, ya ampun. Apa dong, Mas? Duh, aku nonton nggak ya itu ya? Nonton ini, pasti nonton. Coba dikasih tahu aja deh. Ada 3 film. Hah? Ada 3 3 film? film. Kalau nggak salah ya. 3 ya bener ya? Trilogi? Oke. Benar. Apa dong? Mafia.
Oh mafia. Mafia. It's not over ya? No. It's not over. Itu Oke. bukan lainnya, cuman cara ngomongnya gitu kayak. Oke. No, it's no. No, it's not over. Caliente Oh. gitu. Al dente. Oh, Godfather. Kita cobain ya, Cekika. Ngeri. Iya. Netflix Marlon ya? Brando. Iya. Apa Coko Granul? Oh, Coko Granul. Cabein lu muka lu. Terakhir. Yoi. Sah. Nah ini mah legend banget ini. Mm-mm. Yang baru aja kita obrolin. Bukan ya? Oh, Mekah I'm Coming. Cekika terakhir. Yeay! Gua ngelihatnya ondel-ondel ya, udah kepikiran apa coba? Hah, si Idul. Kenapa sih dulu Tuhan? Si Idul ke Mekah ya kan? Oh ya, ngomong-ngomong Mekah I'm Coming itu sebenarnya waktu sebelum syuting itu judulnya Haji Hoax. Haji Hoax. Oh, Iya, emang ini ya, haji palsu semua ya film-filmnya. Bayangkan ya. Haji Hoax ya Mas ya? Ya di naskah itu Haji Hoax, terus kemudian waktu selesai syuting, editing sampai akhirnya draft berapa gitu kita memutuskan untuk ganti judul karena Terlalu terlalu kita takut terlalu sensitif. Oke. Karena bersandingan antara haji kan ibadah. Betul. Terus habis itu hoax kan Hoaxnya tuh, yes. konotasi negatif. Oh iya. Tapi ini ya, ternyata banyak kemungkinan yang bisa terjadi even ketika sudah hampir selesai pun ya Mas ya. Udah Iya. selesai masak gitulah istilahnya. Iya, ya. ini udah jadi filmnya semuanya, materi itu udah utuh. Oke. Tinggal judulnya aja yang belum. Wah, keren banget nih kalau Terus kayak akhirnya gitu. seminggu sebelum rilis itu ganti judul. Seminggu sebelum rilis ganti judul. Kok Itu waktu bisa itu para aktor dan segala teman-teman di situ pada tahu nggak kalau sebenarnya awalnya itu namanya Haji Hoax, judulnya Haji Hoax gitu. Tahu semuanya tahu. Terus habis itu kita rilis kan September awalnya. Kita rilis di festival, baru kita rilis di bioskop di tahun 2020-nya. Oke, dengan judul Mekah I'm Coming itu tadi ya Mas ya. Nah Mas, sedikit dong bocoran kira-kira ada nggak setelah ini atau mungkin impian-impian Mas Jehan yang belum terpenuhi nih untuk direalisasikan? Saya sendiri apa? Mas Jehan sendiri deh, Oh. untuk project ke depannya atau apa? Kalau aku sih pengen bikin ini ya, bikin film dengan ide sendiri. Oke. Bikin film dengan ide sendiri, dengan gagasan sendiri, tapi disupport oleh banyak orang. Kebanyakan kan idenya orang lain. Mas, kita doakan pokoknya itu Amin. semoga terrealisasikan Mas. Istri jangan lupa didoain terus ya kalau di dalam berdoa ya itu karena doa Kalau istri untuk itu industri langsung film gini, kalau untuk industri film selama ini kan Indonesia itu punya pasarnya sendiri. Ya, betul. Punya pasarnya sendiri. Betul. Jadi film diproduksi sendiri, ditonton sama orang-orangnya sendiri juga gitu. Nah, harapanku sih dengan adanya sekarang teknologi semakin berkembang, Ya. aku sendiri sih berharap industri film di Indonesia ini bisa dinikmati di internasional gitu, nggak cuma sekedar di wilayah Indonesia sendiri gitu sih. Oke. Luar biasa. Semoga apa yang menjadi impian Mas Jehan bisa terwujud ya kan, apalagi untuk kemajuan film Indonesia yang pastinya ya Mas ya. Yes. Semoga juga filmnya bisa melanglang buana Mas ya, bisa langsung melejit ke kancah internasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus di sini bersama Putri Manjo karena di episode-episode berikutnya itu pasti akan ada banyak sekali bintang-bintang tamu dan expert-expert yang ahli di bidangnya. Seperti gue. Bukan bukan maaf. gue. Tepuk tangan dong buat Hengki juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di Miss Call Kepo berikutnya bersama saya Putri Manjo. Miss Call Kepo, hola halo. Kring. Sampai jumpa.